warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini masuk semua ya. Kalau sudah masuk semua, kita akan belajar bersama tentang transformasi. Transformasi ini kita mempunyai 2 KD. KD pertama 3.5, menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kalian sebelum transformasi di pembelajaran kemarin sudah belajar tentang matriks. Nah, ini nanti di transformasi kalian juga akan menerapkan matriks dalam proses menghitungnya. Nah, yang KD kedua 4.5 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Ada translasi, refleksi, dilatasi, dan juga rotasi. Tujuannya, pembelajaran ini adalah mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan translasi. Jadi, nanti kita akan belajar tentang translasi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu transformasi? Ya, transformasi sendiri artinya adalah perubahan. Apa saja yang berubah? Yang berubah itu bisa bentuk, bisa ukuran, dan juga jarak. Dari gambar ini, mana saja coba yang merupakan contoh dari transformasi? Ya, pesawat. Pesawat juga contoh transformasi. Yang berubah adalah titiknya, titik awal dan titik akhir saat pesawat nanti mendarat. Ada juga sepeda, ada juga balon udara, dan jam. Jam yang berubah adalah jarumnya, karena jarumnya nanti berputar. Oke, kita lanjut. Transformasi sendiri ada 4 jenis. Ada translasi, ada rotasi, ada refleksi, dan juga ada dilatasi. Untuk kali ini kita akan belajar yang pertama, yaitu translasi. Translasi sendiri juga merupakan perubahan. Apanya yang berubah? Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Jadi ini yang berubah adalah kotaknya. Jadi dia nanti bergerak dengan adanya arah dan juga jaraknya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut selanjutnya. Nah, coba sebutkan contoh translasi sekitar kalian. Ada yang tahu? Kalau ibu punya contoh gambar, bisa disimak mana saja yang merupakan translasi. Translasi tadi yang berubah adalah posisinya. Yang berubah posisinya, gambar pertama, berubah adalah ular tangga. Nanti kita akan menggerakkan pionnya ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Kedua, contoh translasi bukan? Bukan, karena di sini tidak mengalami perubahan posisi, tidak ada yang bergerak. Yang ketiga catur. Catur berubah apa tidak? Berubah. Catur berubah. Nanti pionnya dia akan jalan sama seperti ular tangga. Yang ketiga pesawat. Tadi ya, pesawat adalah contoh dari translasi. Dia ada titik awal, titik berangkat, dan titik akhir, titik pendaratan. Yang ketiga ada apa ini namanya? Gasing. Gasing dia bukan contoh dari translasi karena dia hanya berputar, tidak berpindah. Oke, selanjutnya kiri translasi. Coba disimak gambar yang ibu ini. Beberapa itu seorang anak yang mendorong meja. Mendorong meja adalah contoh dari translasi. Karena apa? Karena mejanya itu berpindah dari titik awal dan didorong ke arah kiri 5 satuan. Jadi dia berpindah posisinya. Kita lihat bentuk meja berubah apa tidak? Tetap. Bentuk meja tetap. Dan ukurannya pun tetap. Jadi dari contoh ini dapat kita lihat ciri dari translasi. Pertama, pasti dia mengalami perubahan posisi. Yang kedua, tidak berubah bentuk karena dari contoh itu bentuknya tetap. Nah, yang ketiga tidak berubah ukuran. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Masih mudah. Sekarang kita lanjut. Nah, ini misal ya. Misal ibu punya titik. Titiknya di 2,1. Ini ibu kasih nama titik A. Kemudian ada titik A aksen. Titik A tadi ibu ingin gerakan ke kanan sejauh 3. Jadi nanti di posisi X-nya itu 5. Kemudian ibu gerakan lagi ke atas sejauh 2. Berarti Y-nya dia menjadi di 3.
Nah, dari sini titik awalnya A 2,1 ditranslasikan perpindahannya tadi, X-nya itu dipindah sejauh 3 dan Y-nya dipindah sejauh 2. Maka titik akhirnya menjadi 5,3. Kalau tanpa gambar, bisa kalian hitung dengan A aksen atau titik setelah ditranslasikan, yaitu titik awal ditambah titik translasi. Jadi, titik awalnya yang X ditambah translasi yang X, dan titik awal Y ditambah translasi yang Y. Mudah kan? Iya, mudah. Kita lanjut. Tadi kan titiknya kita ketahui digeser sejauh 3 dan 2. Kalau ini misal titiknya ibu geser sejauh A dan sejauh B. Sejauh A dan B, maka akan menjadi titik awalnya X, Y digeser ke kanan sejauh A, berarti X plus A, titik awalnya itu di Y, kemudian digeser sejauh B, maka titik akhirnya setelah ditranslasi Y plus B, sama seperti tadi, tinggal diganti A dan B. Dari sini kita mendapatkan rumus, jadi kalian translasi tidak perlu harus selalu menggambar bisa jika disuruh untuk menggambar, tapi jika tidak disuruh menggambar, kalian bisa menggunakan rumus umumnya. Rumus umumnya mudah sekali diingat. A itu adalah titik awal X, Y, ditranslasikan A, B. Kemudian titik akhirnya tadi menjadi X aksen, Y aksen. Berapa X aksen, Y aksen? Tadi kalau titik akhir yang sebelumnya caranya adalah titik awal ditambah dengan translasi, berarti X plus A, Y plus B. Dari sini kita sudah punya rumus umum. Jadi kalau ditanyakan berapa sih hasil translasi, kalian bisa menggunakan rumus umum ini kalau tidak disuruh menggambar. Paham? Oke, lanjut. Nah, di sini ada lagi titik 2,1 titik A. Tapi ibu penyelesaiannya itu ke kiri. Kalau tadi ke kanan sejauh 3 satuan ya. Ini ke kiri sama 3 satuan, 1, 2, 3. Jadi menjadi di negatif 1. Nah, kalau tadi titiknya itu ibu ke atas, geser ke atas. Nah, kalau ini pengennya itu digeser ke bawah sejauh 2. Jadi 1, 2. Berarti negatif 1. Jadi titik akhirnya menjadi titik awalnya 2,1, titik akhirnya menjadi negatif 1, negatif 1. Nah, di sini sudah ditulis A aksen sama dengan A plus T. T adalah translasi. A aksennya tadi berapa? Negatif 1, negatif 1. Sama dengan titik awalnya 2,1. Lalu berapa sih translasinya? Yang ditanyakan ini translasinya. Translasi sama dengan negatif 3,2. Dari mana? Dari 3,2 dari negatif 1, karena pindah ruas menjadi negatif 1 dikurangi 2, jadi negatif 3. Kemudian Y-nya negatif 1 dikurangi 1 menjadi negatif 2. Jadi translasinya negatif 3, negatif 2. Sama apa beda sama yang contoh pertama? Beda ya, kalau contoh pertama tadi translasinya 3,2. Nah, jadi di translasi ini kembali ke definisi awal, dia dipengaruhi oleh arah. Kalau menggesernya ke kanan, berarti translasinya itu nilainya positif. Kalau ke atas, nilainya juga positif. Tapi karena yang kedua ini digesernya ke kiri, berarti nilainya negatif. Terus karena menggesernya ke bawah, nilainya juga negatif. Jadi di translasi ini, tanda negatif menunjukkan arahnya. Kalau X-nya itu negatif, berarti dia digesernya ke kiri. Kalau Y-nya negatif, berarti digesernya ke bawah. Nah, yang membedakan hanya itu. Kanan atas positif, kiri bawah negatif. Sama seperti biasanya seperti bilangan, kalau ke kanan kan positif, kalau ke kiri itu negatif. Sama seperti itu. Sekarang itu punya contoh. Nanti kalian bisa pause videonya mengerjakan ini dulu ya. Contoh pertama, sebuah segitiga
terbentuk oleh titik C, negatif 1,3, K, negatif 1,1, dan L, negatif 4,1. Segitiga tersebut ditranslasikan sejauh 3 satuan ke kanan, berarti positif, dan 4 satuan ke bawah, berarti negatif. Tentukan koordinat bayangan segitiga. Yuk, buat latihan bisa di-pause dulu. Oke, kalau sudah dinyalakan ya. Kalau sudah, kita lihat dulu jawabannya. Nah, titik koordinat bayangan segitiga JKL setelah ditranslasikan. Titik C, titik awalnya negatif 1,3. Tadi ditranslasikan ke kanan sejauh 3 dan ke kiri sejauh ke bawah sejauh 4. Nah, ke kanan ini berarti positif, ke bawah negatif. Tinggal saja dihitung. Negatif 1 ditambah 3. Karena X-nya geser ke kanan, berarti menjadi 2. Nah, kemudian Y-nya digeser ke bawah, berarti nilainya kan negatif. Berarti 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Jadi J setelah ditranslasikan menjadi 2,1. Kemudian titik K. Titik awalnya berapa? Negatif 1,1. Nah, K aksen sama kayak yang awal tadi, kan translasinya tadi sama, yaitu negatif 1 ditambah 3, negatif 1 dari titik awal, koma 1 ditambah negatif 4 atau 1 dikurangi 4. Satunya juga dari titik awal, sama dengan K setelah ditranslasikan menjadi 2, negatif 3. Kemudian titik L, titik awalnya berapa? Negatif 4,1, sama ditranslasikan 3, negatif 4. Negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1, 1 tambah negatif 4 atau 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 3. Dari sini dapat disimpulkan bahwa segitiga JKL setelah ditranslasikan oleh titik translasinya tadi 3, negatif 4 menjadi J aksen atau J setelah translasi 2, negatif 1, K aksen 2, negatif 3, dan L aksen negatif 1, negatif 3. Dari sini, siapa yang betul? Pinter. Translasi ini masih di bagian yang mudah. Jadi di translasi ini kuncinya adalah arah. Kalau arahnya ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, kalau digeser ke atas positif, digeser ke bawah negatif. Oke, itu saja. Dari itu, apabila ada kurangnya mohon maaf. Mungkin pertemuannya cukup sampai ke sini dulu. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.